Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Abdul Majid. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dioda pada saat diberikan forward bias dan reverse bias. Media yang saya gunakan adalah perangkat komputer dan aplikasi Proteus 8. Oke kawan-kawan, ikuti langkah-langkah saya. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke aplikasi Proteusnya. Di sini saya menggunakan Proteus Decision Suite 8. Oke, langsung masuk ke lembar kerja skematiknya. Ya, ini untuk komponen yang pertama yang kita butuhkan yaitu dioda. Sini saya menggunakan dioda bus 16. Oke, sebelumnya ini di zoom dulu ya biar lebih jelas. Lalu kita pasang diodanya, kita rotasi ke kanan. Oke, untuk komponen yang selanjutnya yaitu kita membutuhkan DC di generator mode. Oke, dan yang selanjutnya current di probe mode, dan yang terakhir ground. Oke, lalu kita sambungkan. Ini kita ganti menjadi namanya fin atau tegangan masuk, dan manual editnya kita ganti flow-nya yang tadinya 0 menjadi X. Oke, ini juga kita ganti namanya menjadi Eout. Oke, untuk membuktikan bahwa rangkaian ini adalah rangkaian forward bias, kita bisa menggunakan DC sweep di graph mode. Oke, kita tampilkan. Oke, kita masukkan outnya ke DC sweep, lalu kita spasi. Oke, ini adalah grafik dari forward bias. Ya, saya juga akan menjelaskan sedikit apa itu forward bias. Forward bias atau biasa disebut juga dengan bias maju terjadi apabila mayoritas tertarik kutub negatif, ini ground, melewati persambungan berkombinasi dengan mayoritas elektron sehingga daerah pengosongan pada dioda menyempit, yang mengakibatkan mengalirnya arus dioda atau ID ini pada arus Eout. Oke, untuk rangkaian selanjutnya yaitu reverse bias atau bias mundur. Oke, komponen yang pertama sama seperti forward bias, kita menggunakan DC di generator mode. Oke, dan diodanya juga masih sama, menggunakan dioda bus 16. Cuma perbedaannya yaitu pada arah diodanya. Yang tadi mengarah ke sebelah kanan, sekarang mengarah ke sebelah kiri. Oke, menggunakan current. Groundnya juga jangan lupa. Lalu kita sambungkan.
Oke, kita ganti dulu namanya V in atau tegangan masuk. Blue-nya kita ganti menjadi X agar menampilkan grafik. Oke, ini juga kita ganti nama menjadi out. Oke, untuk penampilan grafiknya kita masih menggunakan DC Swift. Oke, kita masukkan DC Swift-nya. Ini outnya ke DC Swift dan spasi. Ya, ini adalah grafik dari reverse bias atau bias mundur. Oke, saya jelaskan sedikit tentang apa itu reverse bias atau bias mundur. Bias mundur atau reverse bias ini terjadi apabila katoda terkena positif. Ini katoda terkena positif, V-in ini positif, dan kaki anoda terkena negatif, sehingga daerah pengosongan pada dioda melebar dan dioda tidak mengalirkan arus. Ya, diode ini tidak bisa mengalirkan arus pada dioda. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.